Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Fiskal Islam, Ibu Sufiati dan Bapak Faizi. Dan juga teman-teman semua yang saya cintai. Pada pertemuan ke-6 kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Esa Pratama dengan NIM 055, Lucy Nurul Aulia dengan NIM 059, Anissa Julia dengan NIM 076, dan Nabila Hoironisa dengan NIM 078, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang model dan teori kebijakan fiskal. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memiliki wawasan tentang model dan teori kebijakan fiskal. Berikut ini adalah topik yang nantinya akan dibahas, yaitu yang pertama, model kebijakan fiskal, yang kedua ialah teori kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan, sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kependudukan. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Perbedaan substansial antara Islam dan konvensional dalam kebijakan fiskal adalah tidak ada kebijakan moneter yang memakai alat suku bunga, khususnya dalam peran dan manajemen dari kewajiban hutang pabrik. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sementara kebijakan fiskal pasif adalah segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah ataupun cenderung meningkatkan surplus pemerintah tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal dalam sebuah negara. Yang pertama, alokasi sumber daya. Dalam hal pengalokasian, maka digunakan untuk apa saja sumber-sumber keuangan negara. Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu dan sektor pabrik. Dan dalam konteks pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya. Pencapaian beragam kebutuhan dalam skala individu, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan asasi setiap individu, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam skala umum, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas masyarakat umum, seperti jalan, jembatan, sungai-sungai, pendidikan, keamanan, dan juga pertahanan. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Pada stabilitas ini adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi, suatu negara memerlukan sistem pemasukan dan pengeluaran yang fleksibel dan elastis. Termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Dan yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Lalu selanjutnya, fungsi dan kegunaan kebijakan fiskal. Dalam menjalankan perekonomian suatu negara, terdapat beberapa fungsi dan kegunaan dari kebijakan fiskal, antara lain untuk memobilisasi sumber daya seperti meningkatkan investasi, menyediakan infrastruktur, dan pengelolaan energi. Kegunaan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, kebijakan fiskal dapat pula digunakan untuk menstabilisasi harga.
karena kebijakan fiskal dapat mempengaruhi efek inflasi atau deflasi dalam suatu perekonomian, seperti operasi pasar, penerapan pajak, maupun subsidi. Dan tak kalah penting dari fungsi kebijakan fiskal adalah sebagai instrumen untuk meminimalkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, sehingga terdapat fungsi distribusi dan alokasi dalam sebuah kebijakan fiskal yang diambil antara lain pengenaan pajak kepada orang kaya dan pemberian subsidi kepada orang miskin. Selanjutnya ada penerapan kebijakan fiskal Islam pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kebijakan fiskal ekonomi era Rasulullah SAW adalah menyediakan infrastruktur serta regulasi ekonomi yang berupa melaksanakan pengawasan dan menjamin keamanan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Yang kedua, melarang transaksi haram serta tadlis atau penipuan, ihtikar atau penimbunan, gizi atau menyembunyikan barang yang cacat dan menampilkan barang yang bagus lalu menyelipkan di sela-sela barangnya. Yang ketiga, menciptakan etika pasar yang kondusif bagi terlaksananya ibadah mahdolah atau sholat berjamaah dan lain sebagainya. Yang keempat, membudayakan etos kerja dengan melarang profesi meminta-minta, serta menyediakan kesempatan kerja dengan menyediakan modal usaha. Yang kelima, mempertahankan dan mengembangkan beragam profesi yang sudah ada di tengah masyarakat. Yang keenam, mengangkat pejabat yang kompeten dan menggajinya secara layak. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB negara serta PDB per kapita. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk mencapai stabilitas kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Yang keempat, untuk membantu mendorong laju investasi. Yang kelima, untuk dapat mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara. Yang keenam, sebagai wujud bentuk pemerataan serta pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang menyediakan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu atau dilakukan pengaturan saat kondisi negara berubah-ubah secara signifikan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal defisit. Kebijakan ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar daripada nilai pendapatan. Dalam artian, pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit negara meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih stabil kembali. Yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan fiskal ini merupakan di mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Yang keempat, kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada inflasi. Next. Adapun model kebijakan fiskal. Instrumennya itu dibagi menjadi dua, ada periodik dan non-periodik. Yang periodik itu ada zakat, khoros, jizyah, dan usyur. Dan yang non-periodik ada ghanimah, faih, lutoh, rikas, warisan berlebih, kafarat, wakaf, nawaib, dan doribah. Next. Khoros merupakan hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh oleh orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Jika tanah yang dikelola milik kaum non-muslim jatuh ke tangan umat Islam akibat kalah dalam peperangan, maka aset tersebut menjadi bagian dari publik properti umat muslim. Karena siapapun yang ingin mengolah dari lahan tersebut harus membayar sewa. Dari pendapatan sewa inilah yang dinamakan lahan kaibar. Adapun selanjutnya itu ada zakat. Sumber pendapatan penting pada masa Islam ini yaitu zakat yang dikumpulkan dalam bentuk tunai
dirham maupun dinar. Hasil pertanian dan peternakan pun juga termasuk dalam zakat tersebut. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh sumber pendapatan utama seperti aktivitas ekonomi pada masa itu, yaitu perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan, pada kerajinan inilah dihasilkan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk dinar maupun dirham. Next. Selanjutnya ada khumus atau seperlima. Khumus merupakan pajak yang dikumpulkan dari berbagai jenis ghanimah dan diambil dari tabungan konsumen serta keuntungan produsen. 20%-nya tersebut itu termasuk dari hasil khumus. Selanjutnya ada jizyah. Sumber dana dari jizyah ini diambil dari non-muslim yang hidup di bawah pemerintah Islam tetapi tidak mau memasuki Islam. Pada pajak ini diperkenakan pada mereka untuk menjadi salah satu imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial, maupun layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintah Islam juga sebagian jaminan dan keamanan hidup harta mereka. Pada pajak ini juga mirip dengan zakat fitrah yang diambil dari muslim setiap tahunnya. Yang terakhir itu ada pemasukan lainnya. Yang pertama itu ada sumber pemasukan berupa kafarat atau denda yang dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda yang dibayarkan dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya juga. Contohnya, jika seorang muslim batas puasanya itu 1 hari pada bulan Ramadan, maka ia harus memberi makanan 60 orang miskin dalam jangka waktu tertentu untuk menghapus dosanya. Yang kedua itu pada masa Umar, yaitu income-nya, pemasukan negaranya itu melalui Baitul Mal. Cukup banyak, yang terdiri dari income itu ada 2, yaitu periodik maupun non-periodik. Yang ketiga itu jumlah tunjangannya itu diberikan kepada masing-masing golongan untuk setiap tahunnya itu berbeda. Oke, next. Selanjutnya ada user, yaitu merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Lalu ada juga ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Contohnya yaitu harta mankul atau yang dibawa, dan tawanan, dan juga tanah. Harta rampasan atau ghanimah juga dikenal dengan al-anfal yang berarti tambahan bentuk jama dari kata nafal karena merupakan penambahan harta kaum muslimin. Selanjutnya ada fai, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk kabur, itu tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Selanjutnya ada nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Lalu ada juga luktoh, yaitu barang yang ditemukan di tempat yang bukan milik perorangan. Misalnya, seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan disia-siakan, maka ia mengambilnya. Next ada rikas, yaitu harta yang ditemukan dari dalam perut bumi yang merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya ada juga kafarat, yaitu kafarat berasal dari bahasa Arab, yaitu kafara, yang berarti terselubung. Kafarat sendiri berarti denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarat ditunaikan dikarenakan melakukan sebuah kesalahan agar tidak lagi mendapat dosa akibat melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya itu ada wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu waqf, yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari kata menahan di sini yaitu untuk tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau juga dihadiahkan. Dalam istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu ungkapan
penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Selanjutnya itu ada doribah. Doribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan doribah. Doribah sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas al-mal atau harta benda. Doribah hanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam, tetapi pajak digunakan untuk kepentingan umum. Dan doribah hanya dipungut untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Setelah itu doribah dihapuskan. Lalu, siapa yang membuat kebijakan fiskal di Indonesia? Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Lembaga Investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor-impor, dan sebagainya. Dan di sini juga ada studi kasus kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah pajak bagi korporasi selama pandemi COVID-19. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah dari pajak yang secara persentase porsinya dalam APBN negara cukup tinggi. Saat intensif pajak diberlakukan, berarti pemerintah akan merelakan semakin sedikit nilai pendapatan pajak yang akan diterima. Namun, di sisi lain, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Saat pajak korporasi dihapuskan, maka beban perusahaan akan semakin kecil dan akan membantu agar aktivitas usaha tetap berjalan. Dengan begini, upaya keringanan pajak diharapkan mampu mendorong perekonomian Indonesia, sehingga efek pandemi terhadap ekonomi tidak terlalu berdampak. Berikut adalah sumber referensi dari materi PowerPoint kelompok kami. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.